Yang selanjutnya ini di samping ya, di samping jalannya bagus, saya mengusulkan gapura ya, gapura perbatasan antara kota Kabupaten Bekasi. Ini sudah matching sekali seperti yang dipaparkan oleh Sekretaris Bapeda, ini ya sudah matching. Musim sudah tidak nyawa, satu musim sudah tidak nyawa. Sekarang mengandalkan musim hujan, itu pun hujannya curahnya kecil sekali, jadi mereka tidak bisa nyawa ya. Itu kemudian ada lagi yang dari yang lain SD, SMP, SMA, dan lain puskesmas dan lain sebagainya ya. Sementara paparan dari saya cukup sekian dan terima kasih. Mohon maaf apabila ada kata-kata saya yang kurang berkenan. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, para tokoh masyarakat dan tentunya juga yang sama-sama kami banggakan rekan-rekan dari anggota DPRD Kabupaten Bekasi. Dari Dapil 4 ada Bapak Haji Warja Harja, ada yang terhormat Bapak Haji Kairan, yang terhormat Bapak Muhtar Sobiri, yang terhormat Bapak Teten Kamudin, dan tentunya seluruh yang hadir di sini yang semuanya insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jalannya justru lebih luas itu, jadi kelihatan bahwa kota kecamatan itu dulu sempat kita berbicara begitu, namun sekarang sepertinya kita mengulang lagi pembicaraan ini. Nah, kita berharap oke lah kita tidak akan mencari kambing hitam, tetapi yang jelas jadi prioritas kita itu kita anggarkan minimal adalah proses tanahnya itu sudah selesai. Karena kalau itu ketika kita membangun memang ini masalah juga. Sekaligus mungkin saya kasih note bagi kita semuanya ini kaitan dengan masalah sertifikasi atau pensuratan para yang ada di daerah. Jangan sampai ada sekolah dasar atau SD yang tiba-tiba nanti dibentuk oleh layak, sudah bagus. Jadi kita bangga kalau puskesmasnya bagus, kemudian sekolahannya juga membanggakan ya, sebagai daerah yang punya APBD 5 triliun lebih. Itu jangan sampai kita ini malu dengan daerah-daerah yang APBD-nya cuma sekedar 2 triliunan gitu kan. Ketemu dengan kawan-kawan di daerah dari mana Pak? Dari Kabupaten Bekasi, dia tuh rekor dolar gitu. Jadi menganggap bahwa Kabupaten Bekasi daerah yang memang kaya gitu. Nah ini kan kalau kita melihatnya gampang, sertifikatnya kita lihat APBD-nya berapa gitu kan. Nah di angka 5 triliun lebih juga sudah menjadi daerah yang luar biasa. Oleh karena itu tentunya dengan kita sedang giat-giat yang membangun ini, aspek-aspek legal, aspek-aspek hukum, termasuk masalah pertanahan ini, yang SD Kebalen Kolonam ya, 4 ya, mudah-mudahan sudah selesai. Belum ya. Orang mah iya kek, yang di depan jangan bilang dulu nanti. Ya itu contoh, ya. Contoh di tengah-tengah kita memang terjadi. Ini bukan kita. Kemudian SDN Kebalen ya, bisa nanti dari Ibu ya. Ya, dikat saja nanti secara face to face saja dengan saya ya, juga Bapak ya, face to face saja. Selamat datang Ibu Bupati Bekasi, Ibu Dr. Haja Neneng Hasanah Yasin.
wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhati wa nafasin bi adadi kulli ma'lum lak. Ya, bisa di bawah. Baik. Yang saya hormati anggota DPRD Provinsi Jawa Barat Bapak Haji Almeida Rosa Putra, sekaligus suami tercinta saya. Jadi aman jalan, Bu. Yang saya hormati para anggota DPRD Kabupaten Bekasi, Bang Muhtada Sobirin dari Partai Golkar, Bang Teten dari Partai Nasdem, kemudian ada Bang P3 kan Bang ya? Bener tuh, tinggal namanya Bu Hairan. Bener, cakep. Terus Bang Warja dari Partai Demokrat, kemudian Bang Samsul Falah dari PKS. Terus tadi di depan ada Bang Muhtadi Muntaha dari PAN. Udah saya sebut semua belum? Udah ya? Nggak ada yang ketinggalan kan? Oke. Juga yang saya hormati para kepala SKPD, kemudian Bapak Camat beserta unsur Muspika. Dan yang saya hormati Bapak Kepala Desa, Lurah, juga para BPD, Kepala UPDD, Kepala Puskesmas, Kepala sekolah seluruhnya, peserta musrenbang yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, Bapak Ibu sekalian. Apa kabar? Apa kabar? Baik. Saya mohon maaf datangnya terlambat karena tadi harus menerima BPK RI dulu di kantor. Karena BPK terhitung 34 hari ke depan. Mereka akan ada di Bekasi untuk memeriksa keuangan. Ini adalah hal yang biasa setiap tahun dilaksanakan. Dan doain warga Bekasi mudah-mudahan kita dapat wajar tanpa pengecualian lagi dari BPK RI. Amin. Soalnya susah setengah mati untuk dapetin itu, dan mudah-mudahan kita bisa terus mempertahankannya. Kemudian, ada ngomong-ngomong ada ibu-ibu PKK cantik-cantik di belakang. Belum tersebut tadi Pak Malik. Acara rutin yang dilaksanakan setiap tahun. Saya berharap acara ini betul-betul dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Dan sebelum acara ini kita pernah melaksanakan pramusrenbang, ya kan? Nah, jadi saya minta musrenbang kali ini berdasarkan daripada pramusrenbang itu tadi, dan kemudian pengumuman untuk warga Babelan, kita sudah menganggarkan total anggaran 85.206.540.000 untuk warga Babelan yang akan kita bangun. Ini ngomong-ngomong di belakang RT RW ya? Ya, benar. Yang rambutnya putih RT RW, RT. Jangan bengong aja Kong. Tahun ini. Terus jangan minta tambah dulu, duitnya kurang. Cukup 250.000 dulu. Kemudian seperti biasa tahun 2016 ini kita juga akan tetap membangun kepada seluruh kepala desa untuk terus mengawasi pembangunan Rutilahu ini agar bisa sesuai dengan aturan yang berlaku dan bisa bermanfaat untuk warga Bekasi. Kemudian juga tentunya hari ini kita juga ada pelayanan KTP. KTP akta kelahiran, kemudian kartu keluarga pada prinsipnya adalah gratis. Ya, saya minta kepada Pak RT, Pak RW, kalau ada warga yang minta buatin KTP, jelaskan kepada warga bahwa KTP ini prinsipnya adalah gratis. Syukur-syukur dia bikin sendiri. Tapi kalau minta tolong wayahnya tuh ngasih bensin berenya. Tapi jangan dibilang bikin KTP 150.000 Pak, jangan. Ya, nanti dikiranya KTP kita memang betul-betul bayar. Dan nggak boleh juga bilang bahwa bupati yang ngajarin boleh ngasih bensin, nggak boleh begitu juga.
Jadi pada prinsipnya jelaskan kepada rakyat bahwa KTP ini adalah gratis. Biar mereka urus sendiri, ya. RKB bertingkat kita akan laksanakan. Udah lihat belum contohnya? Udah ya? Nah, kita akan bangun sekolah-sekolah SD bertingkat 3 lantai seperti ini di Kabupaten. Nanti di tempat yang sana harus ada wireless. Soalnya nanti kayaknya ada yang ngomong sendiri di depan, ada yang bengong sendiri di belakang. Kalau nggak ada wirelessnya. Kemudian saya minta juga ada kabar gembira untuk masyarakat Babelan. Kita akan bangun RSUD tipe D di Babelan. RSUD ini untuk biasanya kan kalau orang perbatasan kalau mau ke dokter datangnya ke Kota Bekasi ya. Nah, jadi sekarang mulai tahun ini kita udah mulai penggarapan, pembebasan tanah dan lain sebagainya, dan kita akan bangun RSUD tipe D di Babelan, kemudian juga kita akan bangun RSUD tipe D di Cabang Bungin, dan kita juga rencananya akan bangun RSUD tipe D di daerah selatan yang tempatnya kita sedang perhitungkan dengan baik. Kemudian di sisi lain, mohon doa sesuai dengan bukan bahasanya janji sih, cita-cita kita bersama bahwa Kabupaten Bekasi insya Allah di tahun ini kita punya RSUD Cibitung dengan tipe B, yang mana tipe B ini dokter spesialisnya lebih lengkap, alat penunjangnya lebih lengkap, sehingga kita sudah tidak perlu lagi dalam artian numpang-numpang di kabupaten orang. Walaupun kadang-kadang kalau tempatnya pas kebetulan penuh mungkin mau tidak mau, tetap kita juga kerjasama dengan rumah sakit swasta yang ada di Kabupaten Bekasi. Dan mengenai infrastruktur jalan kita, alhamdulillah sekarang sudah mencapai 95% dalam keadaan mantap. Tinggal sisa 5%-nya lagi saja yang masih belum. Dan kemudian kita juga akan bangun underpass Tambun, diselesaikan tahun ini. Kemudian pembebasan lahan untuk underpass Cibitung. Kita juga akan bangun flyover Tegal Gede. Kita akan bangun jembatan Bali, jembatan Cibuntu untuk mengurai kemacetan di tahun 2016 ini. Walaupun mungkin orang Babelan jauh ke Cibitung, tapi harus tahu apa aja yang akan dibangun oleh Kabupaten Bekasi di tahun 2016 ini. Kemudian hari ini ada pelayanan IKTP ya? Hari ini ada pelayanan IKTP nggak? Oh, di kecamatan. Jadi saya minta Dukcapil nanti pelayanan harus terserah sampai jam berapapun, intinya upayain sampai selesai pelayanan yang one day service hari ini. Saya tahu Bapak Ibu semua pasti ada masalah dengan IKTP, dengan kartu keluarga, dengan apalagi akte kelahiran. Tadi seperti saya bilang bahwa prinsipnya 3 item ini adalah gratis. Yang kedua, IKTP ini saya minta Pak RT RW agar kita harus kompak dari mulai bawah sampai ke atasnya. Ada satu kendala dengan sistem IKTP ini, belangko KTP elektronik itu kita dapatkan dari Menteri Dalam Negeri, dari pemerintah pusat. Nah, belangko ini kita masih butuh sekitar 600.000 lagi belangko KTP elektronik. Nah, untuk itu saya sudah bersurat kepada Menteri Dalam Negeri sebanyak 300.000. Nah, tetapi karena memang seluruh Indonesia juga butuh, akhirnya mereka kirim 10.000, nanti habis dia kirim lagi 10.000, habis dia kirim lagi 10.000. Jadi kalau sampai ada antrian yang membludak, ya memang bukan kita sebagai supplier daripada KTP elektronik itu, tetapi memang kita harus meminta dari Mendagri. Kemudian mengenai kartu keluarga, Pak RT RW ini penting, pasti warga banyak tanya. Mengenai kartu keluarga, berdasarkan aturan terbaru dari Menteri Dalam Negeri,
bahwa wajib hukumnya kartu keluarga ditandatangani basah oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Jadi aturan itu bukan aturan Bupati Bekasi, tetapi aturan itu langsung aturan dari Menteri Dalam Negeri. Paham ya? KTP susah, mau bikin KK juga susah. Saya sempat menghubungi Dirjen Kependudukan dan beliau pernah bilang ke depan akan ada pendelegasian untuk penandatanganan mengenai kependudukan ini. Tetapi memang sampai sekarang surat itu belum resmi dikeluarkan oleh pusat, sehingga sementara belum resmi, mau tidak mau aturan tanda tangan basah itulah yang dilaksanakan oleh seluruh warga Indonesia. Paham ya? Paham ya? Paham. Supaya apa? Supaya jangan sampai ada kesalahpahaman, termasuk akta kelahiran. Tapi kalau sudah umur 10 tahun atau sudah umur lebih, bukan baru ya istilahnya, sudah umurnya 15 tahun, 20 tahun, itu harus ada yang namanya data pendukung. Data pendukung ini memang wajib ada. Contoh misalnya melalui ijazah sekolah, bulan dan lain sebagainya. Jadi kalau tidak ada faktor pendukung, jadi harus diklarifikasi terlebih dahulu. Kenapa? Jangan sampai ada juga memang oknum yang minta akte kelahiran itu umurnya dimudain. Supaya apa? Supaya bisa masuk kerja. Supaya apa? Supaya misalnya, mohon maaf, mungkin dia tersangkut urusan hukum, supaya dimudahin supaya tidak kena masalah hukum. Bisa saja seperti itu. Jadi kenapa negara sedemikian ketat mengurus mengenai akte kelahiran? Karena efeknya luar biasa banyak. Jadi saya minta Pak RT, Pak RW untuk mengerti mengenai hal ini. Kemudian mengenai tenaga kerja, Bapak Ibu sekalian, Pak RT, Pak RW semua yang ada, alhamdulillah janji saya dulu kan 50.000 tenaga kerja. Dan sekarang kita tahun 2015 kemarin, tingkat penyerapan tenaga kerja kita sampai dengan tahun 2015 adalah 51.160 orang. Jadi untuk janji kampanye sudah selesai, tinggal di 2016 ini terus kita lanjutkan sehingga bisa terus membantu masyarakat Kabupaten Bekasi. Kemudian di sisi lain juga untuk kepala desa. Kemarin saya sempat kongko-kongko dengan kepala desa. Ada salah satu kepala desa bilang, "Bu, Ibu udah mikirin rakyat mulu," katanya. Kalau giliran mikirin kepala desanya kapan? Tunjangan kepala desa hanya 1,8 juta dan ada juga yang 2 juta. Gaji kepala desa ada yang 1,8 sama 2 juta per bulan. Jadi setelah dikaji tahun ini kepala desa gajinya jadi 4 juta plus 500.000. Kalau Pak Kades 4 juta kagak kemana-kemana. Entar namanya rakyat kondangan ya, Pak Kades ya, kematian ya. Terus udah gitu juga banyak lah pokoknya yang urusannya. Nah kemudian termasuk ada sekdes yang non PNS juga ada hitungan-hitungannya, anggota BPD semua, ketua BPD juga ada hitungan-hitungannya. Jadi naiklah tunjangan mereka supaya mereka bekerja lebih giat lagi. Nah, terus kalau untuk PNS kan tahun ini emang udah naik ya Pak, PNS semua naik alhamdulillah. Kemudian yang guru honorer kemarin kita buat kajian dan mudah-mudahan di ABT besok kita bisa, guru-guru honorer bisa kita naikin kesejahteraannya untuk guru-guru honorer atau pekerja-pekerja honorer, supaya jangan sampai sebulan dapat cuma 400.000 ya biasanya yang dia 400.000, bahkan ada yang cuma 500.000 gitu. Ya mudah-mudahan kemarin sudah dihitung-hitung guru honorer yang K2 saja kita butuh sekitar 22 miliar per tahunnya. Jadi nanti kita hitung lagi supaya bisa membantu guru-guru honorer. Kemudian juga kita akan berikan perhatian kepada guru ngaji atau TPA di wilayah Kabupaten Bekasi di
dengan menggunakan biaya APBD perubahan. Hadirin yang berbahagia, saya berharap musrembang ini bisa dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, bisa dioptimalkan supaya pembangunan di Kabupaten Bekasi lebih baik lagi ke depan. Dan kemudian juga saya meminta kepada seluruh SKPD untuk senantiasa melihat langsung, mendengar langsung, kemudian juga merasakan segala permasalahan yang ada. Saya mau nanya nih Pak RT yang pakai yang rambutnya putih, cinta nggak sama Bekasi? Cinta. Ulang tahun Kabupaten Bekasi tanggal berapa? Tanggal berapa? 15 Agustus, benar, 100.000 buat dia. Wah, baik, thank you. Kemudian saya mau nanya, di sini ada kader posyandu nggak nih? Hah? Mana dia? Kader posyandu ya? Atau kita tanya Pak Kepala Desa aja apa? PHBS, perilaku hidup bersih dan sehat. Ada 10, apa aja? Ayo. Perilaku hidup bersih dan sehat, harus tahu. Mana? Ada 10, satunya 10.000. Mana? Ayo. Kagak apa dia? Saya udah mau bakti. Mana? Bang Budi tuh, Budi bakti tuh. Iya. Bininya boleh bantuin deh, mana istri Budi bakti? Oke. Bang ini nyonya Bang. Oke. 10 Bu. PHBS yang ini tadi dulu. Nah, Makan buah dan sayur, makan buah dan sayur 10.000. cuci tangan pakai Sabun 20.000. menggunakan air bersih, 30.000. gizi, makanan bergizi, Salah. 30.000. Tambahin nama itu tuh. persalinan dengan apa, Tenaga kesehatan. kesehatan, 40.000. jamban, menggunakan jamban bersih, 50.000. ventilasi, Bukan ventilasi, gak ada. Ayo, memeriksa kehamilan, memeriksa kehamilan enggak? olahraga, No. olahraga, Gocap buat dia, gocap ganti sama yang lain. Dan 50.000 buat Pak Kades, Ibu Kades tuh. Gocap. tidak merokok, Oh, 3 perokok di dalam rumah. Tambah ceban lagi. 40 lagi. Apa lagi? 4 lagi. Mau dibantuin Ibu Kades yang lain? membasmi jentik nyamuk, Oke, 70.000. Terus? Hah? Mau dibantu? lupa ibu, Apa? Lupa. Oke, 70.000 buat Ibu Nyonya Budi Bakti. Yang lain lagi? No, yang pakai kerudung pink. Tambahin 3 lagi yang belum aja ya. Bu, Pak Kades. Bu. Apa? Pak Kades ini asik katanya Bu. menyusui ASI inklusif. Eksklusif. Terus Ketiga, menimbang balita. menimbang bayi setiap bulan. Oke, terus? Keempat, menggunakan air bersih. Pas. Kelima, dengan sabun. Oh, udah tadi aja nambah 3 aja. Juga itu bukan cuma tugas dari ibu-ibu PKK Posyandu dan juga kader jentik, tetapi seluruh warga Bekasi harus saling mengingatkan. Baik Bapak Ibu sekalian, kami menyadari bahwa masih banyak yang namanya perencanaan pembangunan daerah yang lalu masih belum terakomodir semua. Tetapi insya Allah di tahun ini kita akan 2017 besok kita akan lebih fokus membangun SD bertingkat, SMP bertingkat yang seperti itu. Karena kalau jalan hampir
sudah rampung. Tinggal yang sedikit-sedikit aja yang belum rampung. Jadi besok kita fokusnya di 2017 lebih membangun SD-SD, SMP-SMP yang bertingkat seperti itu. Karena sekarang kita tahu kan, gedung-gedung SD ini banyak yang udah jelek ya. Udah banyak yang jelek-jelek ya Pak ya. Pak Kepala Sekolah pasti udah tahu semua. Jadi kita akan bangun gedung-gedung yang baru. Atas segala daya dan upaya yang telah kami curahkan dalam bekerja membangun Kabupaten Bekasi tercinta ini. Kiranya Allah meridhoi dan masyarakat Kabupaten Bekasi, saya mengucapkan terima kasih banyak atas amanah selama ini yang diberikan kepada saya. Dan semoga saya bisa lebih bekerja lebih keras lagi menuntaskan tugas pembangunan demi mewujudkan berbagai cita dan harapan masyarakat Kabupaten Bekasi. Dan mari kita sama-sama berdoa untuk ayah ibu kita, orang tua kita. Saya minta nggak ada yang bengong, nggak ada yang pegang handphone lagi. Mari kita berdoa untuk ayah ibu kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kasih sayang untuk orang tua kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni segala dosa, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan surga untuk mereka. Dan mudah-mudahan Kabupaten Bekasi lebih baik dan lebih bersinar lagi. Al-Fatihah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma salimna wa salim ma ma'ana. Allahumma hafazna wa hafaz ma ma'ana. Allahumma simna wa sim ma ma'ana. Allahumma rfa' darajatina. Allahumma rfa' darajatina. Allahumma rfa' darajatina warfa' darajati ma ma'ana. Minad du'a wa minkal ijabah. Fastajib du'ana ya Allah ya Rahman ya Rahim. Bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala ali Muhammad. Amin ya rabbal alamin. Titip salam untuk keluarga di rumah dari saya Dr. Neneng Hasanah Yasin, Bupati Bekasi. Mohon maaf apabila ada kata-kata saya yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjutkan dengan penyerahan EKTP diberikan kepada Kepala Desa Kelurahan Bahagia, Desa Babelan Kota dan Desa Kedung Pengawas, serta akte diberikan kepada Ilyas M. Garsan dan Aulia Izzatun Nisa. Penerima dipersilakan ke depan. Jauh ini belum ada kajian ini. Akan. Tentang pembangunan universitas. Oh ya, itu kan mimpi kita dan mudah-mudahan kita masih punya waktu untuk mewujudkannya, dan mudah-mudahan juga ya ABT ini mudah-mudahan ya, saya bilang mudah-mudahan kita bisa selesaikan DED-nya sehingga di 2017 kita bisa mulai membangun, walaupun belum operasi ya, tapi mulai membangun. Kita gelontorinlah berapa miliar misalnya untuk mulai membangun Universitas Kabupaten Bekasi. Nggak di akhir jabatan ini katanya punya program tuh bagus-bagus, kenapa nggak dipilih? Loh, kan persoalannya begini, semua kan ide tuh Allah yang kasih ilham. Aku berat. Enggak lah. Pertama, perekonomian masyarakat ini hidup dengan infrastruktur jalan. Boro-boro kita berpikir universitas, orang jalannya aja masih blok minta ampun. Boro-boro kita mikirin sekolah SD sampai bertingkat-tingkat, jalan infrastrukturnya aja luar biasa kacau. Nah, salah satu perekonomian kita ini meningkat, IPM kita juga meningkat, infrastruktur jalan juga kan luar biasa. Terus untuk naikin IPM juga kan kita kasih dulu rutilahu buat warga, ya kan? Nah, hal-hal yang penting-penting dulu. Nah, kalau universitas itu kan sementara kita belum bangun universitas, masih ada kampus-kampus yang lain, ya kan? Jadi masih bisa ditopang dengan yang lain. Nah, sekarang ini
kita berpikir bahwa kayaknya ini nih waktunya nih kita mau bikin universitas, mungkin sekarang nih harus kita upayain. Lalu upaya ke depan melanjutkan soal pilkada 2017 ke depan saya sendiri. Nah 2017 mas sama gini aja bang, 1 tahun ini saya kerja semaksimal saya bisa ya. Urusan mengenai 2017 mah kumaha nanti kumaha cek Allah Ini bukan langkah sering turun ke Musrembang saat ini. Gue tahun lalu sering-sering ke Musrembang, gue selalu datang, enak aja lu aja nggak datang. Lu nya aja nggak datang.